Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Dinner Prayogi. Jadi kita kembali lagi ya, kita kembali ke kebun kita lagi. Jadi kemarin ketika kita membuat video, kemarin ada yang bertanya, yang sempat WA ke kita. Kenapa sih kok kita menanamnya itu ada gundukan-gundukan seperti ini di setiap lubang tanam alpukatnya teman-teman ya. Yuk kita lihat juga di semuanya ya. Jadi semuanya memang di kebun kita itu ada gundukannya seperti ini ya. Ini jarak antara permukaan tanah hingga ke pangkal batang itu sekitar 20 hingga 30 cm teman-teman. Nah jadi sebenarnya itu bukan kita gunduk serta-merta ya. Jadi waktu penanaman memang kita tidak melakukan pembuatan lubang tanam ya. Jadi kita itu kemarin kita letakkan saja di atas permukaan tanah, kemudian kita bumbun menggunakan tanah-tanah sekitarnya. Nah ada beberapa alasan tertentu kenapa kita lakukan seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama yaitu lahan kita merupakan lahan yang datar dan lahan sawah. Sehingga bagaimana caranya lahan kita atau tanaman kita tidak terlalu banyak kadar airnya atau tanahnya tidak terlalu lembab ya. Walaupun di samping sana dan samping sana sudah kita buat siring ya, sudah kita buat parit sehingga airnya langsung turun ke bawah seperti sana. Namun tetap kita antisipasi juga teman-teman ya. Jadi sengaja kita gunduk, nanti kita akan dekatkan ke pokok-pokok tanamannya ya. Nanti bagaimana sih cara membuat lubang tanam seperti itu dan bahaya atau tidaknya, aman atau tidaknya ya. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah tertentu atau lahan-lahan tertentu yang harus kita buat seperti itu teman-teman ya. Nanti ada kekurangan dan ada kelebihan juga. Saksikan terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke teman-teman, ini kita akan dekatkan ya. Jadi gundukan seperti apa sih yang kita maksud tadi atau yang teman-teman maksud itu seperti ini teman-teman ya. Nih jadi kalau kebanyakan itu biasanya teman-teman ketika ingin menanam pohon digali 70 cm 50 cm, kemudian bibitnya dimasukkan ke dalam lubang tanam. Itu berbeda dengan kita ya. Jadi kita antisipasi untuk terjadinya kebusukan pangkal batang atau kebusukan akar ya. Jadi kemarin itu bibit itu hanya kita letakkan saja. Kita letakkan saja dan kita bumbun dengan menggunakan tanah-tanah sekitarnya. Sehingga areal pokok tanaman itu ketinggiannya jauh lebih tinggi daripada areal sekitarnya. Sehingga tidak akan ada terjadi genangan air ya. Genangan air di pokok tanaman. Itu fungsinya untuk mencegah busuk batang atau busuk akar pada tanaman alpukat. Karena alpukat itu salah satu tanaman yang rentan terhadap air, tidak kuat terhadap air ya. Jadi ketika air itu overload di salah satu lubang tanaman atau lubang tanam, nanti pasti dia akan busuk ya. 2 malam saja terendam air, dia pasti akan labas atau akan lewat tanamannya. Nah jadi ada lahan-lahan tertentu yang harus kita buat pertanamannya seperti ini. Yang pertama yaitu lahan yang datar. Lahan yang datar itu memungkinkan apabila turun hujan, air tidak langsung hilang. Dia akan terjadi endapan di lahan tersebut. Sehingga itu nanti menyebabkan potensi juga terjadinya kebusukan pada akar ya. Yang kedua yaitu lahan sawah. Lahan sawah seperti saya ini merupakan lahan sawah. Sebelah sana sudah kita buat siring, tengah ada siringnya dan pinggir sana ada siringnya. Walaupun kita buat siring, harus kita manfaatkan juga busut atau sistem pertanaman seperti ini ya, kita naikkan ke atas. Tujuannya yaitu biar tidak ada genangan air ya. Terkadang walaupun sudah kita buat seperti ini, potensi juga masih ada ya. Namanya lahan sawah, apalagi kanan kirinya memulai tanam padi, curah hujan tinggi, pasti tetap akan lembab juga tanahnya ya. Nanti kita akali dengan kita pemberian kapur dolomit, fungisida, agen hayati dan lain-lain, kita rawat itu juga ya. Kemudian lahan-lahan yang mempunyai drainase yang kurang baik, itu harus kita lakukan pertanaman seperti ini juga supaya aman ya. Jadi jangan kita tanam di dalam lubang tanam yang dalam ya. Kita cukup naikkan saja. Kita membuat lubang tanam itu nggak masalah, tapi nanti itu kita pulangkan lagi ke
dalam lubang tanamnya. Jadi kita membuat lubang tanam itu fungsinya hanya untuk menggemburkan saja, bukan untuk meletakkan tanamannya. Nah, jadi biarkan saja tanaman itu dia tumbuh secara alami. Itu yang kalau kita lihat secara alaminya, ketika tanaman dari biji ya, ada tumbuhan atau alpukat yang tumbuh dari biji secara liar, secara alam. Itu kan biji itu kan terletak di atas tanah ya, di atas tanah tanpa ada penanaman sama sekali ya. Itu kalau kita lihat tanaman itu akan tumbuh secara normal, bahkan puluhan tahun tidak terserang penyakit sama sekali. Karena apa? Ya karena itu, karena posisi tanaman, posisi akar itu akan ada di atas ya. Jadi tidak ada genangan air atau batang pokok tanaman tidak terbenam oleh tanah ya. Jadi cukup kita taruh saja, kita gundukkan saja, itu jauh lebih aman. Kecuali pada lahan-lahan tertentu, yaitu lahan miring, lahan pegunungan yang curam. Jadi kalau kita letakkan di atas saja tanpa lubang tanam, itu rawan terjadinya longsor atau erosi ya. Nah, jadi nanti itu akan susah juga. Itu yang menjadi kelemahan dari sistem pertanaman seperti ini. Jadi terkadang kita di awal-awal tanam itu sering longsor, kita sering servis gundukannya, sering kita tambahkan lagi karena tercuci oleh air hujan ya. Namun ketika umur 1 tahun lebih, perakaran sudah banyak dan tidak terjadinya longsor lagi atau erosi lagi ya. Maka dari itu juga kita biasanya kita tumpuk teman-teman, kita tumpuk dengan seresah-seresah, jerami, rumput yang kering-kering. Itu tujuannya selain dari melembabkan, selain dari untuk mencegah gulma, juga untuk menahan erosi atau menahan air yang turun dari hujan biar tidak menggerus tanah atau areal dari kebun alpukat kita. Ini buat teman-teman yang barusan lihat, ini kebun kita umur 1 tahun pas ya. Dulu kita tanam, sekarang umur 1 tahun pas, kondisinya sudah seperti ini ya. Jadi harapannya nanti ketika umur 2 tahun pas, ini sudah mulai belajar buah ya. Ini kita terdiri dari sekitar 7 varietas, 50%-nya ada Miki, 50%-nya campur-campur untuk kita kebun koleksi dan kebun percontohan nantinya. Total tanaman ada sekitar 60-an pohon. Di depan saya ini merupakan tanaman yang tumbuhnya sangat pesat sekali ya, yaitu Wina, non biji, itu Miki, itu Siger, sebelah sana Miki lagi ya. Sigernya kita ada sekitar 7 pohon, Mikinya ada 30-an pohon, dan yang lainnya campur-campur ya, seperti Wina, Red Vietnam, SWY, Roro, Rifai, kemudian ada Hongok, dan introduksi lainnya ya. Jadi nanti kita ada stok untuk percontohannya. Jadi buat teman-teman nanti yang ketika sudah berbuah, sudah ada contohnya, bisa lihat bagaimana sih buahnya, kemudian kelebatannya, rasanya, atau sebagaimana ketika nanti sudah berbuah. Oke, buat teman-teman mungkin sekedar itu informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.